Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah. Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Baca, kami pasang muli tapi dibongkar. Nah justru karena dibongkar itu tuh kami bawa royo. Yang kami buka itu yang kami tidak terima. Emosi tidak ada apa-apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, unjuk rasa di kantor wali kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau melempari petugas dengan batu hingga kaca kantor pecah. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor wali kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Massa mendesak wali kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor wali kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor wali kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka banyak terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi kaca. Ambil tonnya. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral aksi dua pemuda mabuk dan mengamuk di sebuah toko jamu yang berada di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Diduga keduanya mengamuk lantaran tidak diberi jamu oleh pemilik toko. Seperti inilah aksi dua pria yang tengah mabuk mengamuk di sebuah toko jamu di perbatasan Depok dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Kedua pria tidak diketahui berasal dari mana ini tidak bisa menahan emosi saat pemilik toko tidak memberikan jamu gratis untuk mereka. Emosi keduanya semakin memuncak saat pemilik toko mengusir mereka hingga melemparkan botol minuman. Warga yang melihat kejadian pun langsung mencoba melerai. Dia datang langsung marah-marahin gitu bang. Berapa orang bang? 2 orang. Oh 2 orang bang? Iya. Itu apa dia marah-marah kenapa katanya? Ya saya nggak tahu penyebabnya. Pokoknya dia datang, itu posisinya belum buka juga, tapi orangnya mau keluar. Tiba-tiba orang itu datang. Aksi kedua pria ini menghebohkan warga setempat hingga videonya viral di media sosial. Akibat peristiwa ini, pemilik toko jamu terpaksa menutup toko mereka untuk sementara waktu. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan.
Yang masih di Anyus Malang, pemirsa, sebuah pesawat kecil jatuh dan meledak di Bandara Southend, London, Inggris sesaat setelah lepas landas. Bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rekaman video dari lokasi menunjukkan bola api membumbung ke udara di atas Bandara Southend, London, Inggris pada hari Minggu. Pesawat Beechcraft B-200 Super King Airjet yang hendak terbang menuju Belanda jatuh lalu meledak hebat tak lama setelah lepas landas. Kecelakaan menyebabkan bandara menghentikan seluruh aktivitas penerbangan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sedikitnya 5 penerbangan internasional dibatalkan setelah kecelakaan tersebut. Petugas terkait masih menyelidiki insiden kecelakaan udara ini. Belum diketahui pasti jumlah penumpang dan kru di dalam pesawat tersebut. Pemirsa, tentara Zionis Israel kembali menyerang warga Gaza Palestina saat berada di pusat bantuan. Ya, dari video amatir yang terekam oleh warga, tentara Israel melepaskan tembakan ke warga Gaza di pusat bantuan yang diawasi oleh Amerika Serikat dan Israel di Rafah. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Ya, dari laporan Palang Merah, Rumah Sakit Lapangan di Rafah telah mencatat lebih dari 250 orang tewas dan 3.400 pasien terluka akibat penembakan sejak lokasi distribusi makanan yang dikelola Israel didirikan di Gaza sejak 27 Mei lalu. Yang sementara itu, pemirsa, sebuah rekaman video memperlihatkan pejuang Al-Quds menyerang tentara Zionis. Penembakan mortir terekam dan menghancurkan kendaraan tank musuh. Sebuah video berdurasi 1 menit 47 detik memperlihatkan pejuang dari Al-Quds merencanakan dan menyiapkan penyerangan ke pos tentara Zionis Israel. Satu persatu mortir disiapkan dan diluncurkan. Pos musuh yang sudah diincar pun terlihat hancur karena serangan mortir. Selain pos yang dikuasai tentara Israel, pejuang Al-Quds pun menyerang musuh di kerumunan dan kendaraan mereka, jalur pasokan di kotak Khan Yunis. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Timnas Indonesia Senin sore menggelar latihan terakhir untuk memantapkan strategi jelang laga perdana ajang Piala AFF U23 pada Selasa besok. Skuad Garuda di bawah asuhan Gerald van den Berg siap tempur akan melakoni laga pembuka melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Anyus Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Skuad Garuda Muda terus mematangkan strategi dalam latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia GBK jelang laga pembukaan ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad di bawah asuhan Gerard van den Berg telah menyiapkan permainan mengejutkan untuk Garuda Muda. Dalam latihan terakhir ini, Van den Berg hanya melakukan latihan ringan untuk anak asuhnya. Strategi permainan telah diraciknya dari pemusatan latihan yang telah dilakukan 3 pekan terakhir. We trained for 3 weeks, so I know what they will do. Only thing is that you know, a game is always other than a training, but I believe in the play, so I'm not feeling that. All the players are in good condition, coach. Yes, about Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game.
Seluruh pemain juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam gelaran ini. Van den Berg juga meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia dalam pertandingan di ajang ini. Dari deretan nama pemain yang dipanggil, kini tersisa 23 orang yang akan disiapkan dalam pertandingan yang dimulai Selasa besok. Skuad Garuda Muda tergabung di grup A akan melakoni laga perdananya menghadapi Brunei Darussalam Selasa malam besok dan dilanjutkan melawan Filipina pada 18 Juli serta kontra timnas Malaysia pada 21 Juli.